the summer of love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, ¿cómo está? Nama saya Edo Alamsyah Pardanuan, NIM 2312613333 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Hari ini saya akan memaparkan sebuah sejarah dan perkembangan dari startup di Indonesia. Namun sebelum masuk ke pembahasan, apa sih startup itu? Startup adalah perusahaan rintisan yang merujuk pada sebuah perusahaan yang belum lama beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pilar pasar yang tepat pada ranah teknologi tertentu. Nah, masuk ke pembahasan sejarah dan perkembangan startup di Indonesia. Untuk menelusuri perjalanan startup di Indonesia sejak awal kemunculannya hingga pertumbuhan yang pesat saat ini. Nah, untuk itu pertama kita lihat peringkat jumlah startup Indonesia di dunia menurut sumber goodnewsfromindonesia.id. Nih, dapat kita lihat bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia, di bawah Amerika Serikat dan India. Walaupun begitu, jumlah startup Indonesia masih sangat kalah jauh, hampir 35 kali lipat daripada startup Amerika Serikat, mengindikasikan bahwa jumlah startup yang ada di Amerika sangat-sangat melebihi jumlah yang ada di Indonesia. Dan juga kemajuan negara tersebut mempengaruhi. Tapi untuk ke peringkat 2 yang ada India, kita tidak terlalu, hanya 2 kali lipat lebih sedikit. India dia ada 3.928. Nah, awal mula munculnya startup di Indonesia kita bagi menjadi 3 timeline besar, yaitu awal 2000-an, 2010, dan kini. 2000-an, kemajuan teknologi mendorong munculnya ide-ide inovatif dari para pengusaha muda Indonesia. Bermunculnya startup dan teknologi menjadi titik awal balik dari bangkitnya dan munculnya startup di Indonesia. Lalu 4 dekade kemudian ke tahun 2010 semakin banyak startup yang bermunculan, didukung oleh perkembangan gaya hidup digital di Indonesia. Ya, pada saat itu digital Indonesia sangat mulai semakin naik. Dan terakhir masa kini, Indonesia salah satu negara dengan ekosistem startup yang berkembang pesat di Asia Tenggara. Tidak bisa dipungkiri, kemajuan teknologi yang sangat luar biasa sekarang ini sangat memudahkan startup berkembang di Indonesia, sehingga dapat menembus pasar internasional. Dari startup tersebut, ada peran pemerintah dalam mendukung ekosistemnya. Yang pertama, inisiatif pemerintah, pembentukan program inkubator dan akselerator startup untuk mendorong inovasi teknologi. Lalu, dukungan pendanaan, alokasi anggaran dan skema pembiayaan untuk meningkatkan akses modal bagi startup. Nah, ini pada tahun 2009 ini startup paling top 5. Lalu, penyediaan ekosistem, pengembangan kawasan ekonomi khusus dan infrastruktur digital untuk mendukung startup. Tidak hanya inisiatif, dana, tapi juga perlunya ekosistem. Percuma jika pemerintah dan dana yang ada, tapi ekosistemnya tidak mendukung. Lalu kita masuk ke contoh startup lokal yang sangat sukses, yaitu Gojek.
Didirikan pada tahun 2010, Gojek berkembang pesat menjadi platform layanan on-demand terbesar di Indonesia. Layanannya mencakup transportasi, pengirim barang, pembayaran elektronik, dan berbagai solusi digital lainnya. Gojek berhasil menarik minat investasi global dan mencapai valuasi sebagai unicorn Indonesia. Tidak hanya Gojek, Gojek juga memiliki berbagai fitur lain seperti GoPay, GoRide, GoFood. Nah, setelah Gojek juga ada Tokopedia. Tokopedia didirikan pada tahun 2009, kini menjadi raksasa e-commerce terbesar di Indonesia, memungkinkan pengusaha kecil menjual produknya secara online. Tokopedia atau Tokped membantu mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Dengan inovasi yang teknologi yang canggih, Tokopedia membebaskan pengusaha dari kendala geografis dan akses ke pasar yang lebih luas. Namun, di balik kemajuan tersebut pasti ada tantangan dan hambatan yang dihadapi startup di Indonesia. Yang pertama, regulasi yang belum jelas. Aturan yang hukum tidak memadai untuk mendukung inovasi dan teknologi. Lalu, akses permodalan yang terbatas. Keterbatasan investasi dari investor untuk mendukung pertumbuhan startup. Lalu, kurangnya talenta yang terampil. Kesulitan menemukan SDM yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, infrastruktur teknologi yang belum merata. Ketimpangan akses internet dan teknologi di daerah membuat startup jadi tidak bisa menjangkau seluruh Indonesia. Nah, peran investor dan pendanaan dalam mendukung startup. Yang pertama, modal Ventura. Peran modal Ventura dalam mendanai startup inovatif. Startup harus inovatif agar dapat mendapat modal Ventura, yang mana dapat membantu keuangan perusahaan. Lalu investor bisnis menyediakan modal dan bimbingan strategis. Setelah mendapat modal, startup juga mendapat bimbingan strategis dari para investor yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Tidak hanya itu, dalam mengarungi dunia startup, mereka harus bisa mengetahui mana yang menjadi tantangan, demand on demanding, dan yang lainnya. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding memanfaatkan pendanaan kolektif dari masyarakat umum. Jadi dana-dana yang dapat dari masyarakat umum digunakan seefisien mungkin dan menekan nilai-nilai yang seharusnya tidak keluar. Nah, inovasi dan teknologi dalam ekosistem startup Indonesia. 1. Mencegah fraud. Implementasi blockchain untuk memastikan integrasi transaksi. 2. Integrasi AI. Pemanfaatan kecerdasan buatan untuk memperlancar operasional. Lalu ada pemanfaatan IoT, konektivitas, perangkat untuk pengumpulan data yang lebih akurat. Lalu ada pengembangan aplikasi mobile, aksesibilitas mudah melalui platform mobile dan untuk memudahkan pengguna. Sekarang tidak ada startup raksasa yang tidak memiliki aplikasi mobile. Rata-rata di smartphone kita semua pasti ada salah satunya. Nah, setelah dari tersebut, kita lihat prospek dan masa depan startup di Indonesia. Menurut dari grafik ini, prospek startup Indonesia sangat cerah dengan pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat. Berawal dari, kita lihat saja dari tahun 2020, angkanya mencapai 4 juta US dollar sampai ke tahun 2003 terus naik sampai hampir mencapai 12 juta US dollar. Dengan dukungan pemerintah, investasi dan inovasi teknologi, jumlah startup Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun dan valuasinya akan terus naik. Nah, kesimpulan yang terakhir, peran startup dalam pembangunan Indonesia. Startup telah menjadi katalis penting dalam transformasi ekonomi Indonesia, mendorong inovasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan saya. Ola Diablo, sampai jumpa lagi. See you.